Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Channel. Jadi guys, pada teman-teman yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi melihat bagaimana perjuangan Timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia saat ini, Timnas Indonesia berada di round yang ketiga ya. Sudah dua perlawanan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini, yaitu Timnas Arab Saudi dan juga Australia. Dan pada putaran yang ketiga ini, penampilan perdana juga kiper untuk Timnas Indonesia yang baru, yaitu Martin Paes ya, selaku kiper yang menjadi sorotan kedua-dua perlawanan yang dia sertai. Pada perlawanan mentang Timnas Arab Saudi, di situ penampilan Martin Paes memang cukup epik, dan yang kedua ketika menentang Timnas Australia, di situ juga banyak percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh Timnas Australia bisa diselamatkan oleh sang kiper, yaitu Martin Paes. Jadi guys, Timnas Indonesia saat ini menjadi tumpuan dan juga ramai mata yang tertumpu pada Timnas Indonesia, memerhatikan sejauh manakah perjuangan Timnas Indonesia ini boleh capai ya. Saat ini apabila melihat dua perlawanan yang sudah ditempuhi oleh Timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini, kedua-dua perlawanan itu dapat memberi gambaran bahwa Timnas Indonesia ini bisa lagi melaju ke babak-babak yang seterusnya ya. Dan melihat tentang perkembangan sepak bola Indonesia ini yang membuat kami jadi penasaran, jadi tertarik dan juga rasa kagum bagaimana Timnas Indonesia dia dapat membentuk satu tim. Sungguh pun beberapa pemain itu baru gabung dengan Timnas Indonesia. Dalam tempo yang singkat pun Coach Sintayong bisa membentuk satu pasukan yang mana kesemua pemain-pemain ini dapat bermain dengan kombinasi yang cukup baik. Jadi guys, di sini dikatakan Timnas Indonesia bangun dari tidur panjangnya. Bukan sekadar penggemar sepak bola yang terdapat di Indonesia merasakan satu kebangkitan pada Timnas Indonesia, tetapi di sini juga dikatakan boleh ya ikut merasakan perkembangan Timnas Indonesia ini, dan sehingga mereka berbondong-bondong datang melihat sendiri penampilan Timnas Indonesia ya. Lagi satu yang keseruan yang mereka lihat, kelainan yang ada pada atmosfer pendukung-pendukung Timnas Indonesia ini apabila menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, menyinggung soal lagu kebangsaan Indonesia nih, baik di kandang sendiri maupun di kandang lawan, pendukung Timnas Indonesia memang cukup ramai ya. Ketika menentang Timnas Arab Saudi, hampir separuh daripada stadion itu dipenuhi oleh pendukung-pendukung Timnas Indonesia. Itu bukan di Indonesia, itu di Arab Saudi, tetapi begitu fanatiknya Ultras Garuda ataupun pendukung Timnas Indonesia ini cukup luar biasa. Walau di mana juga pemain-pemain ataupun Timnas Indonesia ini bertanding, walaupun di negara lain, tetapi fans ataupun pendukung Timnas Indonesia ini ada di mana-mana. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang asing juga rasa ingin mengikuti dan juga ingin merasai bagaimana atmosfer ketika ramainya pendukung Timnas Indonesia itu mendukung terhadap tim mereka. Jadi ayo kita tengok di sini bagaimana pandangan bule-bule ini, dan ini yang dikatakan Timnas Indonesia bangun dari tidur yang panjang. Memang ternyata saat ini Timnas Indonesia telah menunjukkan pada ASEAN bahwa satu-satunya yang telah lolos ke putaran yang ketiga adalah Timnas Indonesia, dan dua laga pada putaran yang ketiga ini mereka sudah tempuhi. Kedua-dua perlawanan itu diikuti ya dengan baik sekali. Penampilan Timnas Indonesia memang cukup baik. Jadi apapun, ayo kita simak dalam klip video ini. In
Oke nih, bule ikut merasakan haru lagu kebangsaan Indonesia. So for us this is a very important day that we sign this Ini MOU. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, lihat nih. I'm impressed. Pak Erick Thohir cukup memberi dukungan ya terhadap timnas Indonesia. I think that Indonesia Wah, in tengok nih, general is a sleeping bule. giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants not sleeping. Ini Indonesia but just a giant. supporter. I think Tengok begitu kreatif dorang guys. Semangat yang ditunjukkan oleh pendukung luar biasa. Itu yang membangkitkan juga kekuatan pada pemain-pemain timnas Indonesia. Ini disoroti oleh media asing, melihat bagaimana ramainya pendukung timnas Indonesia. Ini di Gelora Bung Karno guys. Nah, lihat nih, dorang pun rasa sampai nangis dorang guys. Hey, Mr. President, heads up. Wah, nih Gianni Infantino. Ini bola satu-satunya ya untuk Pak Prabowo Subianto. Khusus untuk Pak Prabowo Subianto. Momen bersejarah ini menandai langkah luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola tanah air. Ketika berita muncul bahwa lebih dari 100 negara membeli hak siar untuk menayangkan pertandingan timnas, semua orang terkejut. Ini bukan hanya sekadar pertandingan. Ini adalah fenomena global. Wow, Di tengah sorakan fenomena ribuan global. pendukung yang penuh harapan, tim nasional sepak bola Indonesia mencatatkan sejarah baru menuju Piala Dunia 2026. Tengok guys. Begitu ramai sama serentak ya. Ini yang kami pun Di babak rasa ketiga kualifikasi begitu Piala Dunia 2026 teruja ya melihat. zona Asia. Dalam dua laga yang krusial, tim Garuda berhasil mencuri perhatian dan menciptakan momen-momen tak terlupakan. Ini lawan Australia nih. Ketiga di GBK Momen bersejarah mau bagi timnas 80.000 Indonesia guys. kini makin terasa dengan kabar pertandingan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Martin yang Pais. akan disiarkan di lebih dari 100 negara saat menjamu Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Stadion Bahrain National. Ini termasuk siaran di Belanda, maupun Asia dan berbagai negara Eropa lainnya. Semua ini berkat performa gemilang yang ditunjukkan oleh tim asuhan pelatih Sintayong yang berhasil menarik perhatian dunia. Ujar media asal Belanda. Bila hak siar banyak, kemasukan pun banyak guys. Jadi banyak boleh dilakukan untuk meningkatkan fasilitas keperluan timnas Indonesia. Bahrain National Stadium. Ini di Bahrain. Sementara itu, stasiun TV di Eropa, terutama di Belanda, bersiap-siap menyiarkan pertandingan tersebut dengan penuh antusiasme. Promosi yang dilakukan untuk laga ini menunjukkan bahwa kebangkitan timnas Indonesia semakin mendapat sorotan. Apa tidaknya, cara bermain pun memang bagus sekali ya. Ini duta besar Belanda nih. Dukungan dari Belanda. Yang penting mereka bisa bermain sepak bola dengan baik. Ini duta besar Belanda nih guys. Wow, saya jadi merinding begini guys. Media luar negeri tersebut bahkan meramalkan bahwa laga ini akan menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti masyarakatnya. Mengingat meningkatnya kualitas permainan dan semangat juang para pemain Garuda, ujar penyiar global Belanda. Family name, so it was great news in the Netherlands. Do you have anything to say for the Indonesian? Wow, kan banyak pemain dari Belanda gabung dengan timnas Indonesia. Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu laga panas antara Indonesia dan Australia. Atmosfer di stadion begitu menggila, tidak hanya berkat skill lapangan para pemain, tetapi juga dukungan luar biasa Ini dari orang supporter asing nih. yang hadir. Lebih 70.000 jiwa memadati GBK, Betul. datang dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang hingga Merauke. Bahkan ada yang rela terbang dari luar negeri untuk mendukung skuad Garuda. Salah satunya ini guys, datang lihat. Wow, dua bule nonton timnas Indonesia. Jauh-jauh orang datang ya. Memang dia punya suasana memang berbeda guys. Selamat buat Indonesia yang peringkat 133 di dunia berhasil bikin Australia yang peringkat 24 di dunia frustrasi
dengan pertahanan solid dan penampilan luar biasa dari kiper Bang Martin Pas di hasil imbang 0-0. Memang pertandingan yang luar biasa, seru banget. Wow. Wah itu, orang asing lihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia dengan pertahanan yang cukup kokoh ya. Pada bulan Oktober yang penuh harap, aura-aura supporter timnas Indonesia semakin menggema, mengiringi kabar yang mengguncang dunia sepak bola nasional. Komisi 10 DPR Rakyat Indonesia pun telah menyetujui naturalisasi dua talenta luar biasa, Mes Hilgers dan ini yang Eliano untuk Rejders, perlawanan yang mempunyai seterusnya. keturunan Indonesia untuk memperkuat Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Betul lah. Menpora menjelaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, seperti menuju Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Tetapi juga bagian dari rencana jangka panjang untuk membawa Indonesia masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA dan menjadi salah satu kekuatan besar di Asia. Tidak lama lagi tuh. Dengan keputusan ini, Eliano Rejders dan Mes Eliano Hilgers, Messi ya. mereka diharapkan menjadi bagian dari Eliano kebangkitan dan sepak Mes. bola Indonesia, termasuk membawa energi dan semangat baru dalam perjuangan panjang menuju Piala Dunia 2026. Setelah semua selesai, rapat ditutup dengan ucapan syukur. Terbanglah tinggi, Garudaku, menuju Piala Dunia 2026, kata salah seorang anggota Dewan Penuh Harapan yang mewakili semangat seluruh bangsa. Kami izin pula menyampaikan Ini salam PSSI. Pak Ketua Umum PSSI, salam hangat dari beliau dan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Komisi 10 yang telah memberikan dukungan support kepada kami Federasi Itu PSSI Pak Erick Thohirnya atas sentuhan. berhasilnya saat ini timnas kita yang kita tahu bersama prestasinya semakin meningkat. Mes Hilgers Itu merupakan satu fenomena ya sekarang ini terhadap dunia sepak bola yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau dilihat ya, Indonesia ini berada ranking 133 sebelum ini dan saat ini 129 ya di peringkat FIFA. Lawan mereka ini adalah lawan yang mempunyai ranking yang lebih baik. Ada yang ranking 24, ada yang ranking ke-58. Pokoknya ranking yang dihadapi oleh timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga grup C ini adalah ranking-ranking yang sangat jauh ya berbanding dengan timnas Indonesia. Tetapi dalam masa yang sama Indonesia berada ranking 133, bisa menahan imbang timnas Australia. Yang mana Australia ini adalah yang sudah selalu menjadi langganan Piala Dunia guys. Nah, Indonesia ini adalah kali kedua ya, tahun 1938 kalau tidak silap. Ketika itu Indonesia pernah, timnas Indonesia pernah ke Piala Dunia itu namanya Hindia Belanda. Dan sekarang ini adalah timnas Indonesia yang telah mencetak lagi sejarah untuk kedua kalinya melaju pada putaran yang ketiga dan selangkah lagi akan ke final untuk Piala Dunia. Jadi apabila saya melihat pengurusan dan juga dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga Pak Erick Thohir yang cukup memberi komitmen terhadap timnas Indonesia ini, lebih melajukan lagi ya perjuangan timnas Indonesia untuk capai matlamatnya. Pertama untuk ke Piala Dunia dan seterusnya menjadikan timnas Indonesia ini berada 100 besar di peringkat FIFA. Jadi kalau dilihat daripada momentum yang telah berlaku pada timnas Indonesia, memang Indonesia akan menuju ke arah itu. Dan menariknya di sini, penampilan timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang sedia ada ini telah mendapat dukungan yang penuh ya oleh semua satu ASEAN ini terhadap perjuangan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini, karena Indonesia adalah wakil tunggal di ASEAN ini yang telah berjaya menuju kepada putaran yang ketiga dan selangkah lagi akan menuju ke final. Jadi inilah suasana, bukan sekadar kualitas pemain-pemain timnas Indonesia ini yang cukup luar biasa, malah dari segi fenomena Ultras Garuda ataupun atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia ini yang membuatkan ramai orang datang ke Indonesia ingin merasa sendiri aura dukungan yang telah diberikan
oleh pendukung timnas Indonesia ketika pemain-pemain timnas Indonesia ini berlaga. Jadi ini merupakan satu perkara yang secara tidak langsung akan mempromosikan Indonesia ini terhadap seluruh dunia. Apabila pemain timnas Indonesia ini melakukan dengan terbaik, lepas tu mendapat sorotan media-media asing ya, sebanyak 100 lebih media yang ingin menyiarkan perlawanan apabila Indonesia ada menyertai perlawanan itu. Jadi akan terkenal lagi Indonesia selepas ini. Bila begitu, dari segi perekonomian pun akan meningkat terhadap negara Indonesia. Bayangkan apabila ramai yang meminati timnas Indonesia dari luar negara akan datang ke Indonesia dan akan tinggal di sana. Sudah pastinya mereka akan berbelanja ya, akan tinggal hotel, akan menggunakan transportasi di situ. Jadi dari segi kemasukan ekonomi itu akan berputar di situ. Pendapatan Indonesia akan lebih meningkat lagi. Jadi salah satu yang saya lihat ya, kelebihan apabila Indonesia terkenal dan juga ramai yang suka pada timnas Indonesia, dari segi ekonomi Indonesia itu akan lebih meningkat lagi, dan dari segi mempromosikan negara Indonesia keluar negara itu akan lebih luas lagi ya. Ramai yang datang menonton bola. Dalam masa yang sama mereka juga mengambil ruang untuk berlibur di Indonesia. Jadi ini dua dalam satu lah. Dan yang pastinya dengan sepak bola, negara Indonesia dapat menyatukan rakyatnya bersatu padu guys. Lihat sejak ketika menyanyikan lagu kebangsaan, satu stadion itu menyanyikan berdiri, itu yang membuatkan saya sendiri merinding ya, mendengar lagu kebangsaan Indonesia, dan orang asing pun ya turut sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi guys, apapun perjuangan timnas Indonesia, ada beberapa perlawanan lagi yang akan mereka tempuhi. Jadi melihat bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh federasi, saya rasa timnas Indonesia bisa melakukan yang terbaik. Lagi-lagi akan ada 2 pemain ya yang akan gabung dengan timnas Indonesia untuk penampilan di masa akan datang. Jadi itu saja guys, semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan kami dari Malaysia juga turut memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Dan kalau berkesempatan juga kami datang ke Stadion Gelora Bung Karno untuk memberi dukungan dan juga memberi semangat terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.